jatuh karena sangat zalim. Harta-harta orang kafir, harta-harta muslimin itu tidak diperbolehkan dibawa ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga karena Rasulullah itu seorang presiden sekarang, seorang raja, maka Rasulullah juga dituntut untuk mengajar beberapa sahabatnya untuk berperang, untuk memanah dan lain-lain. Setelah beberapa puluh pasukan Rasulullah sudah terlatih, maka oleh Rasulullah ditempatkan ke satu tempat yang tempat itu menjadi lalu lalangnya kafilah dagang Mekah. Karena orang Mekah itu biasanya sering berdagang tergantung musim, bisa ke Yaman, bisa ke daerah Syam itu lah. Jadi rihlah tasyita'i was-shaif itu penduduk Mekah. Dan biasanya kalau pulang dari Syam, mereka itu kafilah dagang itu lewat daerah Badar namanya. Sehingga oleh Rasulullah di sana ditempatkan beberapa sahabat untuk mengganggu kafilah dagang itu. Karena kalau kafilah dagangnya diganggu, maka perekonomian Mekah juga terganggu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan beberapa kali. Setelah ketahuan, maka kafilah dagang itu minta bantuan kepada orang kafir Quraisy Mekah bahwa di daerah Badar akan selalu ada muslimin yang mengganggu kafilah dagangnya. Berangkatlah menurut sejarah 1000 orang dari Mekah datang ke Badar untuk membantu kafilah dagangnya yang diganggu oleh umat Islam. 1000 orang. Dan Rasulullah mendengar hal itu, maka Rasulullah memberangkatkan sekitar 313 para sahabat ke daerah Badar yang terkenal dengan peperangan pertama dalam Islam. Pada tahun kedua Hijriah bulan Ramadan terjadilah peperangan pertama yang terkenal dengan peperangan Badar. 313 kurang lebih umat Islam, 1000 orang kafir Quraisy dari Makkah Mukarramah. Dengan doa baginda Rasulullah dan strategi baginda Rasulullah di peperangan Badar, walaupun jumlahnya tidak seimbang, muslimin bisa dikatakan menang karena yang gugur itu lebih sedikit. Termasuk muslimin bisa membunuh salah satu orang yang sangat kejam pada saat itu, namanya Abu Jahal. Itu terbunuh di peperangan Badar. Ada beberapa orang penting yang terbunuh dari orang kafir Quraisy di peperangan Badar. Maka setelah kalah di peperangan Badar, orang kafir Quraisy menyusun kekuatan kembali. Tujuannya sekarang akan menyerang Madinah, akan menyerang pasukan muslimin, akan menyerang pemerintahan muslimin yang sudah mulai ditata di kota Madinah. Baru setelah setahun dari peperangan Badar itu, pada tahun ketiga Hijriah, orang kafir Quraisy dari Mekah dengan 3.000 pasukan akan menyerang Madinah, dan komandannya tidak tanggung-tanggung, orang yang sangat terkenal di Jazirah Arab pada saat itu, namanya Khalid bin Walid. Beliau orang yang sangat disegani, orang yang sangat pemberani di Mekah. Pemberani, bahkan nggak ada takut-takutnya. Khalid bin Walid itu yang bisa menandinginya hanya Umar bin Khattab. Kalau duel di Mekah, kalau ada perlombaan itu biasanya selalu juara satu dan runner up itu. Kalau tidak Khalid bin Walid, biasanya runner upnya Umar bin Khattab. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka biasanya runner upnya Khalid bin Walid. Itu selalu dua orang itu. Sehingga di peperangan yang terkenal dengan peperangan tahun ketiga Hijriah itu terkenal dengan peperangan Uhud. Di mana orang kafir Quraisy Mekah jumlahnya 3.000 orang dengan kesiapan yang luar biasa. Ada pasukan berkuda, ada pasukan berpakai unta, ada yang jalan kaki, disiapkan dengan logistiknya. Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara menghadapi serangan itu. Ada yang mengatakan hadapi di dalam kota Madinah ya Rasulullah, supaya anak-anak dan ibu-ibu bisa melempar panah dan batu dari jendela mereka masing-masing. Tapi ada yang berpendapat jangan ya Rasulullah, hadapi di luar saja, karena kalau dihadapi di dalam maka peperangan ini akan merusak tatanan kota yang sudah mulai ditata pada saat itu. Sehingga pendapat itulah yang diambil oleh baginda Rasulullah. Rasulullah mengambil tempat di lereng Uhud. Setelah berangkat, umat Islam 1.000 orang berangkatlah. Setelah sampai di jalan, ada 300 orang yang masih munafik. Mereka pura-pura Islam padahal hatinya masih ingkar. Komandannya namanya Abdullah bin Ubay. Mereka
mereka ya seakan-akan ini bukan peperangan tapi mencari mati karena jumlahnya tidak seimbang, sehingga yang 300 orang itu kembali ke Madinah, bahkan hanya membuat kerusakan di Madinah, sehingga Rasulullah untuk mengembalikan beberapa sahabat untuk melindungi ibu-ibu dan anak-anak di sekitar kota Madinah pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peperangan itu terjadi di satu bukit yang sangat dicintai baginda Rasulullah. Kata Nabi, Uhudun jabalun min jibalil jannah. Bukit Uhud sangat mencintai saya dan saya juga sangat mencintainya. Di mana Bukit Uhud? Di samping kanan. Panjangnya sekitar 3 kiloan. Bukit Uhud itu panjangnya sekitar 3 kiloan, warnanya hitam kemerah-merahan. Bukit nanti yang Uhudun, Jabal Uhud, jabalun min jibalil jannah. Bukit Uhud itu satu bukit sebagian dari bukit-bukit surga. Masa ya? Jadi bukit inilah yang kata ulama nanti akan diangkat oleh Allah dan akan ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukit Uhud di samping kanan. Yang sering viral di sosial media bahwa Bukit Uhud itu sudah keluar air, sudah ada air yang menandakan akhir zaman gitu. Itu sering. Tapi ternyata setelah saya tanya ke beberapa orang Madinah, ternyata belum. Di Bukit Uhud itu belum keluar air, belum ada apa-apa. Jadi tidak seperti yang viral di beberapa media. Di samping kanan, termasuk di Bukit Uhud itu ada guanya yang terkenal dengan Gua Uhud, tempat persembunyian baginda Rasul. Karena peperangan ini sangat sengit pada tahun ketiga Hijriah. Setelah Rasulullah 700 pasukan, ada 50 pasukan pemanah Rasulullah yang sangat jitu, sangat lihai memanahnya, yang oleh Rasulullah diposisikan di satu bukit kecil yang ada di lereng Uhud. Nama bukitnya Jabal Rumah atau Bukit Pemanah, sebagai benteng pertahanan. Jadi 50 orang itu komandannya namanya Abdullah bin Jahsy. Setelah pasukan dari Mekah sudah akan menyerang ke umat Islam yang ada di lereng Bukit Uhud, maka dengan lihainya 50 pasukan pemanah itu selalu menghentikan dan mengacaukan serangan mereka. Itu dilakukan beberapa kali, sehingga pada akhirnya Khalid bin Walid, orang yang cerdas, Khalid bin Walid pura-pura mengalah dan pura-pura menyerah, pura-pura kembali ke Mekah. Tapi harta yang dibawanya, logistik yang dibawanya dari Mekah itu dibiarkan saja di sekitar tempat mereka itu sebagai pancingan. Dan ternyata benar Bapak Ibu, setelah agak jauh pasukan dari Mekah, maka 47 pasukan pemanah itu turun mengambil harta yang sudah diturunkan, memang sudah dibiarkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Sehingga setelah melihat di belakang di bukit itu sudah tidak ada, maka Khalid bin Walid menyerang kembali pasukan muslimin yang sudah tidak rapi lagi, tidak terkoordinir lagi pada saat itu. Di mana 50 pasukan pemanah Rasulullah di samping kiri itu ada yang naik, itu namanya Jabal Rumah, Bukit Pemanah. 50 pemanah baginda Rasulullah ditempatkan di sana. Dan setelah diserang kembali, maka umat Islam banyak yang berguguran, termasuk paman Nabi yang terkenal dengan singa padang pasir, Asadullah, macan Allah, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau gugur di sini. Ada orang pertama yang hijrah ke kota Madinah, orang yang bacaan Al-Quran yang luar biasa bagus, namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Beliau orang pertama yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga gugur di peperangan Uhud ini. Dan 70 pahlawan Uhud yang gugur di sini dimakamkan di satu liang, satu lubang besar, dijadikan satu yang sampai sekarang dipagar dengan di samping kiri itu ada pagar, di samping kiri di dalamnya ada 70 syuhada Uhud. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan ucapkan salam kepada mereka, kita mendoakan mereka walaupun mereka sebenarnya tidak butuh doa kita supaya dapat hikmah dari datang ke Uhud ini. Harapan kita yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita tahu bahwa Rasulullah itu berjuang tidak mudah, dan Islam berkembang sampai ke negara kita itu tidak mudah. Beliau itu selalu diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, Mekah Al-Mukarramah dan sekutunya. Salah satu bukti bahwa beliau diserang adalah 70 syuhada Uhud yang dimakamkan di lereng Bukit Uhud ini.
Yang jelas harapan kita semoga nanti kita disatukan dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang jelas sudah surga ya. Dan mereka itu orang-orang pilihan. Dan peperangan itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah, ketika beliau sudah memasuki 3 tahun tinggal di kota Yathrib atau tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Uhud kita akan turun dan kita akan melihat langsung bagaimana Rasulullah diserang oleh orang kafir Quraisy, dan buktinya ada 70 syuhada Uhud gugur di sini. Sehingga di peperangan Uhud ini umat Islam bisa dikatakan kalah karena jumlah yang gugur lebih banyak. Dari orang kafir Quraisy Mekah itu sekitar 22 orang yang gugur di peperangan Uhud ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan turun dan kita akan melihat langsung, karena mudah-mudahan kita akan turun, kita akan menginjakkan kaki di bukit atau di lereng Uhud ini, sehingga insya Allah bumi yang kita injak nanti akan menjadi saksi bahwa kita pernah ikut andil untuk datang ke tempat ini untuk menapak tilas perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan turun, tapi di sini hanya sebentar ya, karena di sini juga banyak belanjaan. Mohon maaf, saya supaya zuhurnya sudah bisa sholat zuhur berjamaah di Nabawi, itu yang paling penting. Kita turun, nanti kita ucapkan salam, setelah itu kita akan balik lagi. Karena banyak tempat yang masih akan kita kunjungi. Jangan terpengaruh dengan pedagang kaki lima, ya. Di sekitar hotel masih banyak. Ayo kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apinya mana? Jabal Uhud bun, doa mana? Doa bunda mana?